teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yakni kami kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, di mana saya sebagai moderator, Gregory Syoraj Bronzai, dan rekan-rekan saya. Saya Delia Pak Pahan. Saya Jennifer Samanalu. Saya Devi Mawarsari. Dan rekan kami Ezra Monika Situmorang. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai siklus Carnot. Baik, presentasi yang pertama ini mengenai latar belakang. Siklus Carnot adalah konsep fundamental dalam termodinamika yang pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Prancis Sadi Carnot pada tahun 1824. Konsep ini berperan penting dalam memahami efisiensi mesin panas ideal dan mendasari banyak teori dasar dalam termodinamika seperti hukum kedua termodinamika dan batas maksimum efisiensi mesin kalor. Nah, pada dasarnya siklus Carnot ini menggambarkan proses ideal yang terjadi dalam mesin kalor yang bekerja antara dua reservoir panas dengan temperatur berbeda. Siklus ini terdiri dari 4 proses termodinamika yang bersifat reversible, yakni 2 proses isotermal, yaitu pada suhu tetap, dan 2 proses adiabatik, yakni tanpa pertukaran panas. Nah, rumusan masalah dari siklus Carnot ini, pertama, apa yang dimaksud dengan siklus Carnot? Bagaimana prinsip siklus Carnot? Apa saja tahapan-tahapan siklus Carnot? Apa saja yang dimaksud mesin Carnot? Dan terakhir, bagaimana penerapan siklus Carnot dalam kehidupan sehari-hari? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian siklus Carnot. Siklus Carnot merupakan sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot. Sadi Carnot merupakan insinyur yang berasal dari Prancis, dan siklus ini dikemukakan pada tahun 1824. Mesin teoritis yang menggunakan siklus Carnot disebut dengan mesin kalor Carnot. Siklus Carnot yang dibalik dinamakan dengan siklus Carnot terbalik, dan mesin yang menggunakan siklus Carnot terbalik disebut dengan mesin refrigerasi Carnot. Siklus Carnot terdiri dari 4 proses berikut. Yang pertama, proses ekspansi gas isotermal reversibel. Dalam proses ini, gas ideal dalam sistem menyerap sejumlah besar panas dari sumber panas pada suhu tinggi. Namun, gas tersebut mengembang dan melakukan kerja pada lingkungan. Yang kedua, proses ekspansi gas adiabatik reversibel. Dalam proses ini, sistem terisolasi secara termal. Yang ketiga, proses kompresi gas isotermal reversibel. Dalam proses ini, lingkungan melakukan kerja terhadap gas di titik dan menyebabkan hilangnya panas. Dan yang terakhir, proses kompresi gas adiabatik reversibel. Dalam proses ini, sistem isolasi secara termal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram P kurang V. Diagram P kurang V siklus Carnot ditunjukkan pada gambar 2. Dalam proses isotermal 1 dan 3, AU sama dengan 0 karena delta T sama dengan 0. Dalam proses adiabatik 2 dan 4, Q sama dengan 0. Kerja kalor delta U dan delta H dalam setiap proses dalam siklus Carnot di lingkungan dalam tabel 1. Yang kedua, diagram T kurang S. Diagram P kurang V siklus Carnot ditunjukkan pada gambar 2. Dalam proses isotermal 1 dan 3, AU sama dengan 0 karena delta T sama dengan 0. Dalam proses adiabatik 2 dan 4, Q sama dengan 0. Kerja kalor delta U dan delta H dari setiap proses dalam siklus Carnot dirangkum dalam tabel 1. Siklus Carnot merupakan mesin yang paling efisien berdasarkan asumsi tidak adanya proses pemborosan insidental seperti gesekan dan asumsi tidak adanya konduksi panas antara berbagai bagian mesin pada suhu yang berbeda. Efisiensi mesin Carnot didefinisikan sebagai rasio keluaran energi terhadap masukan energi. Nah, di sini terdapat rumusnya. Efisiensi sama dengan kerja bersih yang dilakukan oleh mesin per kalor panas yang diserap oleh mesin kalor kurang
Selanjutnya, prinsip siklus Carnot. Hukum termodinamika kedua meletakkan pembatasan pada operasi peralatan siklus seperti yang diekspresikan oleh Kelvin Planck dan Clausius. Yang pertama, efisiensi sebuah mesin kalor irreversible selalu lebih kecil dari mesin kalor reversible yang beroperasi antara dua reservoir yang sama. Yang kedua, efisiensi semua mesin kalor reversible yang beroperasi antara dua reservoir yang sama adalah sama. Ada beberapa tahapan-tahapan siklus Carnot. Yang pertama, proses intermal ekspansi atau panas ke mesin. Yang kedua, proses adiabatik ekspansi atau tidak ada pertukaran panas. Yang ketiga, proses intermal kompresi atau kerja ke lingkungan. Yang keempat, proses adiabatik konversi atau tidak ada pertukaran panas. Nah, selanjutnya di sini ada proses siklus Carnot. Pada proses 1 sampai 2, cairan dipanaskan secara reversibel isotermal dalam boiler. Nah, pada tahap ini mengalami isotermal ekspansi, di mana suhu sistem dijaga konstan saat volume gas bertambah dan gas menyerap kalor dari lingkungan sekitarnya untuk melakukan usaha ekspansi. Pada proses 2 sampai 3 diperluas secara adiabatik dalam turbin. Nah, pada proses ini adiabatik ekspansi tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, sehingga gas terus mengembang dan melakukan usaha serta menurunkan suhunya. Kemudian pada kondisi 3 ke 4, fluida kerja dikondensasi secara reversibel dan isotermal dalam kondensor. Nah, pada isotermal kompresi, suhu sistem kembali dijaga konstan saat volume gas berkurang. Kemudian, kalor dipindahkan dari sistem ke lingkungan saat gas dikompresi. Selanjutnya, pada kondisi 4, fluida dikompresi secara isotermal oleh kompresor, lalu kembali ke kondisi 1. Nah, pada proses 4 ke 1 ini, adiabatik kompresi, tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, sehingga gas dikompresi, kemudian suhunya meningkat dan usaha dilakukan pada sistem. Kemudian mesin siklus Carnot. Nah, mesin siklus Carnot ini adalah mesin kalor hipotesis yang beroperasi dalam suatu siklus reversibel yang disebut dengan siklus Carnot. Pada dasarnya, mesin ini dirancang oleh Nicolas Leonard Sadi Carnot yang merupakan seorang insinyur militer Prancis pada tahun 1824. Kemudian dikembangkan secara grafis oleh Emile Clapeyron 1834 dan diuraikannya secara matematis oleh Rudolf Clausius pada tahun 1850-an dan 1860-an. Kemudian pengembangan Clausius ini dan Clapeyron dimulai konsep entropi muncul dan setiap sistem termodinamikanya berada dalam keadaan tertentu. Kemudian siklus termodinamika inilah terjadi ketika suatu sistem mengalami rangkaian keadaan-keadaan yang berbeda dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Nah, dalam proses siklus ini, mesin Carnot merupakan mesin kalor yang dapat mengubah energi kalor menjadi bentuk lain, seperti usaha mekanik. Di samping mesin Carnot ini terdapat pula mesin-mesin lain yang digolongkan dalam mesin kalor, seperti mesin uap, mesin diesel dan bensin, mesin jet, dan reaktor atom. Pada prinsipnya, cara kerja mesin kalor ini terdapat 3 proses yang penting.
yaitu yang pertama proses penyerapan kalor dari sumber panas yang sering disebut sebagai reservoir atau tandon panas. Yang kedua, usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot. Dan yang ketiga itu ada proses pembuangan kalor pada tempat yang bersuhu rendah, dan tempat inilah sering disebut dengan reservoir atau tandon dingin. Sebuah mesin kalor bekerja dengan cara memindahkan energi dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin, dan dalam prosesnya mengubah sebagian energi menjadi usaha mekanis, di mana sistem yang bekerja sebaliknya pada gaya eksternal yang dikerjakan pada suatu mesin kalor dapat menyebabkan panas. Baik, selanjutnya penerapan siklus Carnot. Nah, yang pertama ini ada mesin uap atau pembangkit listrik. Pada pembangkit listrik ini pada dasarnya dari mesin Carnot ya, meskipun dalam praktiknya tidak bisa mencapai efisiensi Carnot secara sempurna, namun mesin uap ini dapat mengubah energi panas dari pembakaran bahan bakar kemudian menjadi kerja mekanik dan kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, ada pembangkit listrik tenaga panas atau thermal power plants. Nah, pada pembangkit listrik tenaga panas ini bekerja dengan prinsip yang mirip dengan siklus Carnot, di mana energi panas dari bahan bakar seperti batu bara atau nuklir digunakan untuk menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Kemudian prinsip dasar efisiensi Carnot ini tetap berlaku, di mana suhu tinggi dari pembakaran bahan bakar atau reservoir panas dan suhu rendah dari air atau udara pendingin dapat menentukan batas maksimum efisiensi dari konversi energi. Yang ketiga itu ada kondisioner udara dan mesin pendingin. Kondisioner udara dan mesin pendingin ini dapat menggunakan prinsip dasar siklus Carnot juga, tetapi dalam arah yang berbeda, di mana dari mesin kalor ini dapat mengubah energi panas menjadi kerja. Mesin pendingin penyerap panas dari ruangan akan melepaskan lingkungan sekitar. Yang keempat itu ada motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Mesin pembakaran dalam seperti mesin mobil atau mesin kalor dapat mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi kerja mekanik. Mesin ini juga menggunakan siklus termodinamika yang hampir mendekati siklus Carnot, meskipun ada banyak faktor yang membuat efisiensinya lebih rendah, namun mesin mobil atau sepeda motor ini dapat bekerja yang serupa dengan siklus Carnot. Dan pada dasarnya siklus Carnot ini juga menunjukkan bahwa efisiensi mesin pembakaran dalam terbatas oleh perbedaan suhu antara pembakaran dan pembuangan panas. Hal ini dapat terjadi karena mesin pembakaran dalam cenderung memiliki efisiensi yang lebih rendah dan mendorong riset untuk menemukan alternatif yang lebih efisien, kemudian lebih ramah lingkungan atau mesin yang berbasis listrik. Termodinamika. Konsep hukum kedua termodinamika bermula dari pendapat Kelvin Planck yang menyatakan tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Demikian juga dengan pernyataan Clausius yang menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Masih menurut Clausius, suatu sistem yang melakukan proses reversibel dapat dibalik arahnya pada suhu konstan disertai penyerapan kalor Q mengalami perubahan entropi sebagai delta S sama dengan Q per T. Dalam proses alamiah, perubahan entropi memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Untuk sistem yang terisolasi, perubahan entropi semua proses memenuhi delta S lebih dari 0.
Yang B, untuk sistem yang tidak terisolasi, perubahan entropi total yaitu jumlah entropi sistem dan lingkungan selalu positif. Delta S sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih dari 0. Siklus Carnot merupakan mesin yang paling efisien berdasarkan asumsi tidak adanya proses pemborosan isi dental seperti gesekan dan asumsi tidak adanya konduksi panas antara berbagai bagian mesin pada suhu yang berbeda. Siklus Carnot adalah sebuah siklus reversibel yang pertama kali dikemukakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824, seorang insinyur Prancis. Yang kedua, prinsip Carnot yaitu menggunakan formula hukum termodinamika. Kedua yang bermula dari pendapat Kelvin Planck yang menyatakan tidak mungkin membuat mesin yang menyerap kalor dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Demikian juga dengan pernyataan Clausius yang menyatakan bahwa tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuang ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Tahapan-tahapan siklus Carnot yaitu yang pertama, proses isotermal ekspansi panas ke mesin, proses adiabatik ekspansi tidak ada pertukaran panas, proses isotermal kompresi kerja ke lingkungan, dan proses adiabatik kompresi tidak ada pertukaran panas. Yang keempat, mesin Carnot merupakan mesin kalor yang dapat mengubah energi atau kalor menjadi bentuk lainnya atau usaha mekanik. Di samping mesin Carnot terdapat pula mesin-mesin lain yang digolongkan menjadi mesin kalor seperti mesin uap, mesin diesel dan besi, mesin jet dan elektrotab. Yang kelima, penerapan siklus Carnot dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai mesin uap atau pembangkit listrik tenaga panas, kondisioner udara, dan mesin pendingin, motor pembakaran dalam, dan sistem pembangkit energi. Demikianlah kesimpulan dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.